Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas salah satu algoritma paling seru dalam pemrograman, yaitu tentang perhitungan napsak 01 di Dynamic Programming Algoritma. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, sebelum kita mulai, kenalin dulu nih anggota-anggota keren dari kelompok 2 yang sudah berkontribusi untuk mengerjakan tugas ini. Yang pertama ada Jamia Ruby, yang kedua ada Muhammad Baldan Solihan, yang ketiga ada Muhammad Yusuf Firdaus, yang keempat ada Reza Dinul Haq, dan yang terakhir ada saya, yaitu Wiwi Yuliana. Semoga penjelasan dari saya bisa bikin kalian makin paham tentang topik ini. Nah, ini dia kasus yang akan kita bahas. Seorang pendaki gunung memiliki tas dengan kapasitas maksimum 8 kg. Ia ingin membawa beberapa barang berharga. Namun, setiap barang memiliki berat dan nilainya tersendiri. Berikut adalah daftar makanan yang tersedia. Di sini terdapat 4 barang yang akan dibawa si pendaki. Barang pertama yaitu ada beras dengan beratnya 2 kg dan nilainya 3. Barang kedua ada mie dengan beratnya 3 kg dan nilainya 4. Barang ketiga ada telur dengan berat 4 kg dan nilainya 5. Barang keempat ada roti dengan berat 5 kg dan nilainya 6. Pertanyaannya, berapa nilai maksimum barang yang dapat dibawa tanpa melebihi kapasitas ransel? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dia rumus dasarnya, yang dimana I adalah jumlah item yang dipertimbangkan atau baris. W adalah kapasitas tas dari 0 sampai 8 kg atau kolom. DP IW adalah nilai maksimum yang bisa diperoleh dengan I atau item dan kapasitas atau W. Dan rumusnya, jika berat barang kurang dari kapasitas, maka menggunakan rumus yang ini. Dan jika berat barang lebih dari kapasitas saat ini, maka menggunakan rumus yang ini. Jadi intinya, kalau berat barang masih muat di tas, kita bandingkan dua kemungkinan, ambil barang itu atau enggak. Kita pilih yang hasilnya lebih besar. Tapi kalau beratnya udah gak muat, ya kita tinggalin barang itu. Logika ini yang akan kita pakai di tiap langkahnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke inti perhitungan, yaitu proses pengisian tabel DP. Di sini kita akan lihat gimana caranya algoritma dynamic programming mencari solusi paling optimal dari masalah ini. Nah, sekarang kita isi tabel dari baris ke baris, yang masing-masing mewakili penambahan satu item ke dalam pertimbangan. Oke, pada bagian ini kita isi dulu kolom dan barisnya dengan nilai 0 semua. Kita lanjut di baris pertama. Kita baru punya satu barang, yaitu beras. Untuk kapasitas 0 dan 1, beras belum bisa masuk karena beratnya 2 kg, jadi nilainya 0. Mulai dari kapasitas 2 sampai 8, berasnya bisa masuk. Dan karena ini satu-satunya barang yang tersedia, nilai maksimumnya adalah 3 di semua kolom tersebut. Sekarang kita tambahkan mie ke dalam pertimbangan. Di kapasitas 0 sampai 2, mie gak bisa masuk karena beratnya 3 kg. Jadi kita tetap ambil nilainya dari atas, yaitu nilai dari beras 0 dan 3. Di kapasitas 3 dan 4, mie bisa masuk dan nilainya 4, yang lebih tinggi dari beras. Jadi kita pilih mie. Di kapasitas 5 sampai 8, kita bisa gabungkan beras tambah mie dengan total berat 5 kg dan nilai 3 tambah 4 sama dengan 7. Karena ini lebih besar dari sebelumnya, kita bisa simpan nilai 7 di kolom-kolom tersebut. Lanjut, sekarang kita pertimbangkan telur. Kapasitas 0 sampai 3 masih belum cukup untuk masukin telur.
jadi nilainya kita ambil dari atas. Di kapasitas 4, kita bisa ambil telur saja, nilainya 5, lebih tinggi dari mie sebelumnya, nilainya 4. Di kapasitas 5, pilihan terbaik masih tetap kombinasi beras tambah mie, nilainya 7. Di kapasitas 6, kita bisa gabung beras 2 kg, nilai 3, tambah telur 4 kg, nilai 5, total nilai 8. Di kapasitas 7, kita bisa gabung mie 3 kg, nilai 4, tambah telur 4 kg, nilai 5, total nilai 9. Di kapasitas 8, meskipun kita punya banyak opsi, kombinasi terbaik masih mie tambah telur dengan total nilai 9. Terakhir, kita pertimbangkan roti. Di kapasitas 0-4, roti gak bisa masuk karena beratnya 5 kg. Jadi kita tetap ambil nilainya dari atas. Di kapasitas 5, kita bisa ambil roti nilainya 7, lebih tinggi dari mie nilainya 4. Di kapasitas 6 dan 7, kita tetap ambil kombinasi terbaik sebelumnya karena hasilnya masih sama. Di kapasitas 8, ini yang paling menarik. Kita bisa gabung mie 3 kg nilai 4 tambah roti 5 kg nilai 6, total nilai 10. Ini adalah nilai maksimum yang bisa kita capai tanpa melebihi batas kapasitas. Nah, untuk slide ini adalah keterangan tabelnya. Takutnya teman-teman belum paham. Baris I menunjukkan item ke I, yaitu beras, mie, telur, dan roti. Kolom W menunjukkan kapasitas tas, yaitu 0-8 kg. Nilai dalam sel adalah nilai maksimum yang bisa kita capai. Di bagian sini adalah penjelasan perhitungan. Ini adalah langkah-langkah perhitungan yang saya jelaskan tadi di tabel DP. Untuk teman-teman yang kurang paham apa yang tadi saya sampaikan, bisa membaca ulang dan menulisnya jika perlu. Dan inilah hasil akhirnya. Nilai maksimum yang bisa diambil si pendaki gunung adalah 10, didapat dari kombinasi barang mie dan roti dengan total berat 8 kg dan total nilai 10. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa dengan dynamic programming, kita bisa menyelesaikan masalah kompleks seperti knapsack ini dengan lebih sistematis dan cepat. Kita gak perlu coba semua kombinasi satu per satu. Cukup isi tabel dengan logika yang tepat dan voila, jawabannya optimal bisa langsung terlihat. Terima kasih banyak yang sudah dengerin penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang knapsack 01 dan semangat terus belajar algoritma. Kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung tanya ya atau di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.